Di panggung dunia yang penuh ketidakpastian, satu kesalahan perhitungan strategis bisa memicu gelombang yang mengguncang seluruh tatanan global. Inilah sebuah skenario hipotetis. Bagaimana sebuah kebijakan yang dirancang untuk mendemonstrasikan kekuatan justru menjadi bumerang, menyeret dunia ke ambang krisis yang lebih dalam. Bayangkan, sebuah negara adidaya memutuskan untuk menerapkan kebijakan tekanan maksimum di jantung Timur Tengah, tepatnya di kawasan Teluk Persia. Tujuannya jelas, menegaskan dominasi, mengubah dinamika regional, dan memaksa lawan untuk tunduk. Dengan sanksi ekonomi yang mencekik dan kehadiran militer yang masif, mereka berharap dapat mencapai tujuan tanpa melepaskan satu tembakan pun. Namun, di balik layar, lawan mereka tidak tinggal diam. Selama bertahun-tahun, mereka telah membangun strategi pertahanan yang berlapis dan mempersiapkan respons asimetris. Mereka mempelajari setiap gerakan, mengantisipasi setiap skenario, dan menunggu saat yang tepat. Ketegangan pun mencapai titik didih. Sebuah insiden kecil, yang mungkin dalam situasi normal bisa diredam, kini menjadi percikan api yang menyulut ledakan besar. Konfrontasi terbuka tak terhindarkan. Serangan balasan yang tak terduga dilancarkan, menargetkan aset-aset strategis, dan mengejutkan dunia. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga meruntuhkan mitos tak terkalahkan yang selama ini dibangun. Stabilitas kawasan yang rapuh seketika hancur berkeping-keping. Dunia menahan napas, menyaksikan bagaimana langkah yang seharusnya menjadi unjuk kekuatan malah berubah menjadi demonstrasi kerentanan. Guncangan dari Teluk Persia dengan cepat merambat ke seluruh dunia. Pasar saham global anjlok. Kepanikan melanda pasar energi, membuat harga minyak mentah melonjak tajam dalam semalam. Rantai pasok global yang bergantung pada jalur pelayaran di selet-selet strategis kawasan itu terancam putus. Setiap negara dari negara industri, maju, hingga negara berkembang merasakan dampaknya secara langsung. Biaya transportasi meroket, inflasi meningkat, dan ancaman resesi ekonomi membayangi di depan mata. Di ibu kota negara-negara di seluruh dunia, para pemimpin bereaksi dengan cemas. Telepon diplomatik berdering tanpa henti. Pertemuan darurat diadakan. Suara-suara yang sebelumnya mendukung pendekatan konfrontatif kini mulai ragu. Timbul kesadaran kolektif bahwa kebijakan tekanan maksimum telah gagal total. Alih-alih menciptakan stabilitas, kebijakan itu justru memicu kekacauan. Negara-negara sekutu mulai mempertanyakan kepemimpinan global negara adidaya tersebut. Sementara negara-negara netral menyerukan evaluasi ulang fundamental terhadap cara hubungan internasional dijalankan. Kekhawatiran terbesar adalah kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Retorika perang semakin memanas. Media dipenuhi dengan spekulasi tentang langkah berikutnya, tentang kemungkinan konflik yang lebih luas yang bisa melibatkan lebih banyak negara. Prospek perang besar di kawasan yang sudah bergejolak ini memaksa komunitas internasional untuk bertindak. Seruan untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan menggema dari Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga forum-forum regional. Diplomasi yang sebelumnya dikesampingkan kini dilihat sebagai satu-satunya jalan keluar. Para pengamat geopolitik dan analis strategi mulai membedah apa yang salah. Dalam skenario hipotetis ini, mereka menyoroti beberapa pelajaran krusial. Pertama, arogansi kekuasaan seringkali membutakan para pengambil keputusan terhadap realitas di lapangan. Mereka meremehkan ketahanan, kecerdikan, dan kemauan lawan untuk menanggung risiko. Kedua, dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada lagi yang namanya konflik regional yang terisolasi. Dampaknya akan selalu terasa secara global, baik secara ekonomi maupun politik. Analisis lebih dalam menunjukkan pentingnya pemahaman budaya dan sejarah lokal dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Pendekatan satu ukuran untuk semua terbukti tidak efektif dan berbahaya. Setiap kawasan memiliki dinamikanya sendiri, jaring aliansinya sendiri, dan luka sejarahnya sendiri. Mengabaikan kompleksitas ini sama saja dengan berjalan di ladang ranjau dengan mata tertutup. Lebih dari itu, krisis hipotetis ini menggarisbawahi kembali nilai fundamental dari komunikasi dan dialog. Ketika saluran diplomasi ditutup dan digantikan oleh ancaman, ruang untuk salah paham dan salah perhitungan menjadi sangat besar. Dialog multilateral, meskipun seringkali lambat dan melelahkan, tetap menjadi mekanisme terbaik untuk mengelola persaingan, membangun kepercayaan, dan menemukan titik temu. Pada akhirnya skenario ini bukanlah ramalan, melainkan sebuah refleksi dan peringatan. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak hanya diukur dari jumlah kapal induk atau kecanggihan senjata. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk membangun jembatan, bukan tembok.
untuk mencari pemahaman, bukan dominasi, dan untuk memperjuangkan perdamaian, bukan memprovokasi konflik. Di dunia kita yang semakin kompleks dan saling bergantung, setiap keputusan strategis yang diambil di satu sudut dunia dapat bergema di seluruh planet. Stabilitas global bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Ia harus terus-menerus dirawat melalui kebijaksanaan, kerendahan hati, dan komitmen tanpa henti pada diplomasi. Karena pada akhirnya, jalan menuju keamanan dan kemakmuran bersama bukanlah melalui konfrontasi, melainkan melalui kerjasama. Itulah fondasi utama yang harus kita jaga bersama demi masa depan yang lebih damai. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran kami Radio Jampang untuk analisis mendalam lainnya. Catatan, artikel ini merupakan skenario imajiner untuk kepentingan analisis geopolitik dan tidak mencerminkan peristiwa nyata. Sampai jumpa di video berikutnya.